Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 230304114. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 2-7 untuk melengkapi nilai UTS dari mata kuliah pengantar manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi profit oriented dan organisasi non-profit. Yang membedakannya dalam tersebut adalah tujuan organisasi yang untuk mencapai keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasi, pengarahan, dan pengadilan orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya terbagi menjadi 5, yaitu sumber daya organisasi, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing it right. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing it right. Perencanaan adalah proses yang mencakup upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategis. Tujuan berorganisasi untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ialah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategis untuk mencapai tujuan dan target, menentukan sumber-sumber daya yang dilakukan, dan menetapkan standar koordinator keberhasilan. Sedangkan perorganisasian adalah proses yang mencakup bagaimana strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dan dalam struktur organisasi, yang mana terdapat tangguh sistem dan lingkungan konduktif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dapat bekerjasama dengan efektif dan efisiensi. Fungsi perorganisasian yaitu mengolokasikan sumber daya dan menetapkan tugas secara prosedur, dan menetapkan struktur organisasi, garis kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan struktur seleksi, pelatihan, pengembangan sendiri, SDM, menetapkan SDM. Sedangkan pengimplementasian adalah program agar bias dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak dapat berjalan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi finansial adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberi motivasi kepada tenaga kerja, memberikan tugas, dan menjelaskan rutinitas mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Sejarah ilmu manajemen adalah peninggalan fisik sebagai ciri adanya prestasi ilmu manajemen seperti piramida Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya evitas yang teratur dan bertahap yang ada di masa lalu dan dinamakan manajemen. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen adalah perspektif, manajemen kualifikasi, manajemen ilmiah atau saintifik, perubahan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi yaitu perspektif, manajemen perilaku, studi
Over, teori relasi manusia, teori pelakukan kontemporer, perspektif manajemen kuantitatif, kelompok manajemen desain, dan kelompok manajemen operasi. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen adalah spektifikasi, manajemen korporasi, manajemen ilmiah atau inspektif, dan perusahaan faktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan rental, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi yaitu kelompok manajemen sains, dan kelompok operasi. 4 prinsip Taylor dan dalam tahap 1 merumuskan pendekatan dan setiap jenis. 2. Secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagai menjelaskan dalam langkah pertama. 3. Memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan setelah ditugaskan. 4. Melakukan langkah pekerjaan sebagaimana telah dicapai. 4 gagasan GATE dan manajemen. 1. Bekerja yang paling menguntungkan antara tenaga kerja dan pemimpin. Seleksi ilmiah, tenaga kerja karyawan, sistem efektif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Kesimpulan mengenai manajemen klasifikasi distribusi, manajemen klasifikasi organisasi pekerjaan, studi mengenai masa kerja. Lingkungan eksternal dan internal terdiri dari segala sesuatu yang berbeda di luar batas organisasi dan mengetahui organisasi tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal itu memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi. Lingkungan menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Batas organisasi yaitu batas yang memisahkan organisasi dari lingkungannya eksternal. Sedangkan organisasi sebagai berbagai dari lingkungan. Dari lingkungan yang berorganisasi berada dalam sebuah lingkungan atau berbagian dari lingkungan atau pembagian dari lingkungan. Kegiatan berorganisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan internal yaitu organisasi yang dimana pemilik adalah mereka yang secara hinterias maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal dan ide atau berdasarkan ketentuan lainnya. Sedangkan tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjukkan sebagai pengolah organisasi. Lingkungan internal atau eksternal yaitu pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan merajut permintaan atas barang atau pengantar manajemen. Tanggung jawab sosial pengaruh. Dalam tanggung jawab sosial pengaruh atau comparative social responsibility, bentuk peduli perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta membentuk tanggung jawab sosial. Strategi pengolahan tanggung jawab sosial. Pengaruh strategi 1. Kegiatan bisnis melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi defensif. Strategi ini di mana dalam tanggung jawab sosial yang melakukan perusahaan terkait dengan pengguna, pendekatan, atau legal jalur. 3. Strategi akomodatif adalah